Jadi seperti apapun, kurus, hitam, gendut, misalnya, seperti apa saja keadaan kiai kita, guru kita, tetap kita hormat dan takdim, berikan penghormatan dan khidmah yang sewajarnya. Itu pangkal pertama untuk kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang berberkah. Yang kedua, duduk dengan adab, jangan menyendal, jangan duduk angkat kaki, jangan goyang kaki. Jadi baginda Rasulullah duduk di hadapan para sahabat, tidak pernah mengedepankan kaki daripada kaki. Diajarkan oleh para ulama, kalau pada waktu kita duduk bersila, kalau bisa jangan sampai kelihatan telapak kaki kita pada waktu kita duduk. Lihat saya duduk begini, nah duduk begini, buka baju, sarung, duduk samping tepat sekalipun waktu kubur kita di masjid, begini kita duduk, kaki kita nggak kelihatan. Atau kalau seandainya agak susah dikit, sebab badan kita gemuk, mau dimasukin ke dalam sakit, kejepit. Apa yang kejepit? Lihat. Nah, jadi kalau seandainya kita duduk begitu agak susah, nggak apa-apa, longgar dikit, ambil sejadah. Orang nggak lihat. Kalau nggak, nyaman nggak dia? Telapak kaki kita jadi cermin kawan, nggak enak. Kalau saya tersinggung. Wah, memangnya kakinya molos. Jadi akan ada perasaan orang seperti itu, kawan. Apalagi kalau guru, apalagi kalau kiai, apalagi kalau ulama besar. Jadi dengan kita jaga betul perkara-perkara kecil seperti itu. Coba dengarin Imam Malik saat ketika dihantar oleh ibu beliau kepada Imam Rabi'atul Ra'i, itu ternyata ibu beliau pesan, alimhul adaba qablal ilm, ajarkan adab peradaban yang tinggi sebelum ilmu. Salah seorang daripada murid Imam Malik ngajinya 20 tahun. Selama 20 tahun mengaji dengan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kata beliau selama 20 tahun, 18 tahun itu cuma adab-adabnya saja. Belum masuk pada pembicaraan, belum masuk pada topik, belum masuk pada hadis, riwayat dan lain sebagainya. Selama 20 tahun mengaji dengan Imam Malik cuma diajarin tentang adab. 18 tahun tentang adab, cuma 2 tahun saja tentang ilmu. Setelah Imam Malik meninggal dunia, sang murid berkata seperti seronoknya, bahasa Malaysia, nikmatnya, bahagianya, beruntungnya. Kalau sepanjang saya mengaji dengan Imam Malik tempo hari, sepanjang 20 tahun saya mengaji, semuanya tentang peradaban yang tinggi. Adab sebelum ilmu. Insyaallah saya yakin Aceh akan berubah. Insyaallah nanti antum akan berkeliaran, akan ada di sana sini untuk menyampaikan amanahnya Allah, amanahnya Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan lagi satu kiai muda wali, tapi jutaan, 1001 muda wali. Muda wali jamaknya apa? Muda waliani, muda waliuna. Atau muda waliuna, jamak taksirnya dulai misalnya. Banyak. Dari mana? Semuanya daripada Aceh. Tapi ikut persyaratan. Atau juga ikut adab-adab yang saya sebutkan tadi. Saya ini baru umur 55 tahun. Kesana kemarin udah pakai mobil. Jalan pun hujan, enggak, panas cuma dikit. Dipayungin sama kawan-kawan. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Imam Malik, usia beliau udah mencapai 80 tahun lebih, tidak pernah naik kendaraan sepanjang hidup beliau di kota Madinah. Jalan kaki. Dengan tongkat. 80 tahun. Lihat kiai kita, usia beliau dalam 65-an. Bapak pengasuh, saya di Bogor disebut Abi. Jadi alhamdulillah, sebut saya Abi Bogor atau Abi Malaysia. Saya ada 2 pondok pesantren yang gede. Satu di Bogor namanya Ma'had Az-Zaid Al-Makki di Tapakupidin. Santri sana sebut saya Abi. Jadi nggak sama dengan sini Abun. Sini Abun kan? Abu. Kalau Mekah Abu ya. Kalau India, kalau Patani Bapak. Jadi kita di sana Abi Muhammad atau Abi Bogor, terserahlah. Abi Pahang, Abi. Ada satu nama tempat, akhwat jangan kaget. Nama tempat itu di Pahang namanya Janda Bayi. Oh,
Jadah baik, memangnya dia nggak jadah nggak baik? Bukan. Itu nama tempat, bukan nama perempuan. Allah. Orang lain dededak Imam Malik. Seketika ditanya Tuan Guru, Maulana Syekh, kan Tuan Guru pakai dah tua, sudah berumur, tenaga pun juga sudah berkurang, kemampuan pun juga sudah tidak menunjang. Kenapa dengan Kiai Maulana Al-Imam Malik? Nanti saya ceritakan tentang Imam Malik itu siapa. Ya kalau pada itu akan mengadakan periwayatan hadis, mandi, berpakaian serba putih, sorban, tailasan, minyak wangi, kemenyannya. Pernah pada itu beliau duduk di pengajian, duduk. Yang kali menyebut qala Rasulullah langsung menangis. Kita pernah nggak menangis waktu kita mengaji? Pernah. Karena duit kita nggak sampai, nggak dikirim sama bapak kita. Imam Malik nggak bisa menyebut nama qala ada Rasulullah. Mesti menangis seperti itu. Mimpi Rasulullah pada tiap malam. Bukan malam Jumat, tiap malam. Mungkin kita tidak pernah dengar siapa di kalangan ulama. Nah, dengar daripada pengajian juga daripada pertemuan kita di malam hari ini, di antara daripada ulama salaf yang ketemu bermimpi baginda Rasulullah SAW pada tiap malam, itu adalah Imam Malik Ibnu Anas. Kenapa? Karena dengan peradaban yang tinggi tadi itu. Jadi duduk, nampak datang tegang, muka beliau serius, seperti menahan sakit begitu. Sakit di dalam periwayatan hadis. Qala Rasulullah, qala haddatsana Rabi', qala haddatsana fulan an Salim an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Setelah selesai pengajian dilihat di kaki Imam Malik itu tidak kurang daripada 17 bekas gigitan kala jengking. 17 bukan satu. Kita semut saja gigit. Wah, udah gelisah. Atau nyamuk lewat. Oh, kemana deh? Gangguin orang sembahyang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ngapain lo kesini? Itu baru nyamuk. Ini digigit kala, nggak bergerak. Seketika ditanya kenapa? Hormat dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab yang begitu, insya Allah cepat ingat, cepat hafal, cepat paham dengan daya ingatan seumur hidup. Insya Allah Allah akan pelihara bacaannya dan hafalannya. Berikutnya, jadi ketika ditanya kenapa Tuan Guru? Ya Tuan Guru udah tua, kok kenapa tidak naik kuda? Dededak. Naik kuda kalau zaman dahulu sama dengan orang yang naik mobil mewah sekarang ini, seperti Mercedes S-Class, BMW, Lexus, Hummer atau yang sejenisnya. Tapi kalau naik mobil misalnya, minta maaf kawan-kawan ya, seperti Jinto, Alza, Avanza, itu seperti naik keledai zaman dahulu. Kan sudah minta maaf. Saya bukan bikin perumpamaan saja, seperti itu perumpamaannya. Jadi ketika ditanya, kok kenapa Pak Kiai? Pak Kiai kan udah tua, capek, umur udah 80, kok masa tidak naik kendaraan atau tidak bertunggangan? Jadi kata beliau, dengar nih jawabannya, tidak sepatutnya dengan aku duduk di atas tunggangan, di atas permukaan bumi yang di bawahnya terdapat jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya hormat dan ta'zim. Ini hanya bukan melangkah jauh, Nabi kita jauh. Seandainya demi Allah Nabi kita melihat kita meletakkan Al-Quran di lantai, Nabi kita mesti marah kita. Dan walaupun Nabi kita tidak di sini, tapi informasinya sampai kepada baginda Rasulullah. Tu'rad alayya a'malu ummati. Allah telah pamerkan dan telah perlihatkan amalan daripada umatku pada tiap hari Kamis atau pada tiap hari Kamis. Jadi kita tidak mau saat ketika amalan kita diperlihatkan, perilaku dan cara kita dengan kitab, cara kita dengan hadis dan fikih, dan juga dengan kitab-kitab seumpamanya, itu sikap seorang santri yang tidak hormat dan juga yang tidak takzim dengan kitab yang kita pelajari. Lihat sebentar, sudah
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya imam ar-rusul ya sanadi Jangan ikut biasanya, ikut yang tidak biasanya. Ini udah jam 10 menit sampai jam 11. Tahan. Allah. Belum tanya jawab. Ilmu adalah untuk memandu kehidupan kita sehari-hari, bukan untuk kita mengajar, tapi untuk kita diajar, untuk kita dibimbing, untuk kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi dunia dan akhirat, dan juga untuk kita mendapatkan restu dan ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka supaya jangan sampai dengan diri kita ini jadi seperti lilin yang membakar diri dia sendiri untuk menerangi orang lain, ataupun juga dengan seumpama jarum yang membetulkan baju-baju yang robek, sementara dengan dia masih telanjang bulat, jarum bugil telanjang bulat, tapi dia bikin baju untuk kita. Kalau dengan lilin nerangin kita dengan membakar diri dia sendiri, kita nggak mau seperti itu. Jadi tadi juga saya perhatikan amalan sederhana. Allah lah tadi setelah salat Isya kalian langsung melaksanakan sembahyang ba'diyahnya. Kalau lah seperti itu tertibnya, oke, khair-khair saja. Tapi jangan sekali-kali meninggalkan amalan-amalan yang senantiasa Nabi kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfarnya 3 kali, insya Allah sudah diamalkan. Setelah maghribnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak 10 kali. Allahumma ajirni minan nar juga 7 kali sambungannya. Kemudian jangan lupa baca ayat kursi. Berikutnya tasbih, tahmid, takbir yang 33 semuanya dibaca dengan hitungan yang cukup. Jangan sampai kurang daripada 33 kali. Penutupnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau seumpama setelah salat duhur, salat asar, salat isya, maka jangan sekali-kali dengan kita meninggalkan bacaan ayat kursi.
tasbih, tahmid dan takbir yang 33. Kenapa? Nabi kita bersabda, man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illal maut. Barang siapa membaca kursi selepas atau setelah sembahyang 5 waktu, maka tidak ada yang mencegat, yang menghalangnya daripada surga selain daripada kematian. Kalau manusia ini tidak mati berkat membaca kursi pada tiap waktu sembahyang, pada tiap sembahyang 5 waktu, straight langsung akan masuk ke dalam surga. Jadi lebih kurangnya di sini belum ada, kita masih belum menggunakan tasinggu. Kecuali di sebagian tempat ada, tapi saya perhatikan kita jarang menggunakannya. Jadi kita cuma nempelkan kartu langsung buka, tol udah kebuka. Ada dia namanya Smarttek. Smarttek itu kartu juga. Jadi yang di Indonesia seperti ini bentuknya biasa, yang seperti ini yang Indonesia punya, kan tahu? Ini letak tempelkan begitu, pintu gerbang itu sudah kebuka. Dengan catatan asalkan ada kreditnya. Kalau pulsanya habis, kreditnya habis, nggak bakalan kebuka. Nyok. Jadi begitu. Nah, ada lagi satu kartu seperti ini juga, tapi ada alatnya namanya Smarttek. Smarttek itu kita dalam mobil nggak perlu dibuka kacanya, begitu saja. Letakkan di sini, kadang-kadang nempel di kaca depan, pintu apa namanya sekatan tol udah kebuka, langsung jalan. Nah seperti itu kawan-kawan, anak-anak semuanya, orang yang beramal dengan ayat kursi setelah sembahyang 5 waktu jangan ditinggalkan. Setelah sembahyang, mungkin sebelum kita melaksanakan ba'diyah isya ataupun juga sebelumnya, yang penting jangan sampai ditinggalkan supaya seketika nanti kita di hari akhirat jalan sebelum sampai ke depan pintu gerbang surga, pintu gerbangnya sudah kebuka lebar untuk kita. Berikutnya tasbih, tahmid, takbir yang 33 jangan sampai ditinggalkan. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, man sabbahallah salasan wa salasin wa hamidallah salasan wa salasin wa kabbarallah salasan wa salasin wa qala fi khitam bil mi'ati la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa bertasbih 33, tahmid 33, takbir 33 dengan penutupnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis, ghufirat lahu dunubuh, akan terampunkan dosa-dosa kesalahannya yang walaupun sebanyak buih di laut, walau kanat misla zabadil bahri. Nah sekarang coba perhatikan, mungkin antum nggak perasaan apa sih maksudnya. Akhwat, itu lebih enak daripada di sini, nggak usah pakai kipas. Nih ikhwan kepanasan di sini nih. Kipas tuh la yusmin wala yughni min ju'. Kalau sini masih ada udara bebas, jadi gak usah main kipas. Di hadapan guru jangan main kipas. Panas sebetapapun mujahadah. Akhirnya tadi sudah saya ceritakan tentang Imam Malik, digigit kala tetap tidak bergerak. Panas gak apa-apa, rasain panas sedikit ya Allah. Mudah-mudahan panas di dunia ini akan menjadi asbab kita akan terelak daripada huru-hara dan panasnya hari kiamat. Niatkan seperti itu. Jadi jangan. Nah, ingat yang itu. Depan ustazah nanti di sana pada masa pengajian jangan main kipas. Ikhwan juga seperti itu, jangan main kipas. Gak ada, alhamdulillah gak ada. Akhwat saja yang main kipas. Sebab akhwat pakai niqab soalnya, jadi kepanasan. Dengar. Sekarang ini ilmu kan? Ilmu itu masuk dari sini. Ilmu masuk daripada telinga kanan, telinga kiri, kemudian masuk dalam pikiran, mungkin akan tersemat di dalam hati. Kita pengennya seketika ilmu yang diajarkan oleh ustaz kita di sini, kiai kita di mana saja, masuk daripada telinga kanan dan telinga kiri, kemudian dapat dicerna dan dipahami oleh otak akal pemikiran kita dan tersemat, terikat kuat di dalam hati. Bagaimana dia akan bisa seperti itu? Kalau pada saat anggota tubuh kita ini sudah bersih daripada segala noda dan dosa, tidak ada yang mengotorinya.
bersih daripada kesalahan, bersih daripada kemaksiatan, bersih daripada kemungkaran, bersih daripada syubhat. Al-ilmu nur, begitu kan? Wa nurullahi la yuhda li'asi. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya itu tidak akan diberikan kepada orang yang asih. Maka kesan daripada tasbih, tahmid dari itu untuk membeningkan hati kita, membersihkan kotoran kita. Maka seketika hati kita bening, pikiran kita bersih, kepala kita bersih, anggota tubuh kita bersih, maka apa saja yang lekat, apa saja yang masuk akan tersemat di dalam ingatan. Jadi itu diamalkan. Setelah sembahyang, ayat kursi, mana setelahnya amanah Rasul, kalau enggak pun juga enggak apa-apa, sebab yang waridnya dengan ayat kursi, baca al-mu'awizat yang 3, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dengan qul a'udzu birabbin nas, dan saya ijazahkan semuanya. Ini sanad ijazah daripada Syekh. Kalau antum mau dapat sanad bersambung sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalkan yang tadi. Istighfar 3 kali. Kalau takut setelah salat maghrib, fil alamin innaka hamidum majid. Jangan robah posisi dulu. Nabi kita bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyra marratin qabla ayyusnya rijlahi, sebanyak 10 kali setelah maghrib dan juga setelah subuh. Qabla ayyusnya, sebelum melipat, artinya sebelum merubah posisi duduk, tetap kita duduk seperti ini. Setelah Allahumma ajirni minan nar, baru kita mengiring kiblat ke arah kiri kita, makmum ke arah kanan kita. Itu kalau untuk setelah salat subuh dan maghrib. Ikuti aturan hadis supaya pergerakan sunnahnya secara pasti dan juga secara tepat. Kenapa? Sebab antara daripada balasannya, kita baca yang 10, Nabi kita bersabda, kana hirzan lahu minasyaitan, itu akan menjadi perisai dan penyelamat dirinya daripada syaitan. Ingatnya itu dan juga diamalkan, karena di situ ada cerita tentang sanadnya bersambung sampai kepada para ulama, sampai kepada pengarang kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis yang seumpamanya ayat kursi. Ingat, yang pertama tasbih, tahmid, takbir. Yang kedua la ilaha illallah wahdahu la syarikalah setelah maghrib dan juga subuh, itu jangan ditinggalkan. Dan yang terakhir, orang ngantuk tuh juga saya ingin mau tidur juga. Jadi yang terakhir kita sama-sama baca Asmaul Husna. Hafal? Insyaallah. Jadi Asmaul Husna juga seperti itu. Begitu kita masuk, maka ada pancaran daripada surga. Mungkin barangkali perumpamaan seperti itu. Seketika scan dada kita ada 99 nama Allah, maka pintu gerbang surga pun juga akan terbuka. Man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa menghafalnya niscayalah dia akan masuk surga. Saya akan bagi waktu 15 menit atau 20 menit pertanyaan, tapi bangunkan dulu yang tidur-tidur tuh. Bangun, tidur di kelambu. Jangan tidur di masjid, sebentar saja. Allah, sekali dalam 20 tahun kita akan pertemuan di sini, dan belum tentu kita ketemu lagi, taunya tidur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba lihat, Neman gak tidur begini nih. Enak tidur di mana? Nikmatnya tidur tuh kalau sudah atas ranjang, tuh ranjangnya di asrama. Terus sampai ke sana, Bismikallahumma amut. Terus baca ahya amut saja langsung. Dengan nama Allah aku mati ya Allah. Tapi di pengajian jangan tidur. Sudahnya tidur 8 jam, tidur di waktu ngaji, tidur di waktu zikir, tidur di waktu salawatan, tidur di waktu baca yasin. Kata malaikat, tidur melulu. Nah, jangan tidur. Tidur tuh menggores perasaan ustaz di hadapan. Ini ustaz, orang tua, kamu kalau ngajak lihat murid tidur di hadapan, mesti kita jadi nggak enak hati kita. Menggores perasaan guru itu menghambat, memula, menyusahkan untuk kita mengingat, atau juga untuk kita mendapatkan daya ingatan yang kuat.
Ya kalau nggak bisa siapa boleh buat. Kalau memang nggak bisa juga ya kita suruh tidur lah. Kalau saya di Bogor sana ada yang ngantuk saya suruh tidur langsung tidur. Baring dia tinggal orang banyak. Nah sini kita nggak boleh begitu sebab terlalu banyak yang mau tidur. Tapi tidak cukup tempat. Enggak, cuman beberapa orang saja. Cuman untuk semuanya. Allah kita baca Asmaul Husna dan saya ijazahkan untuk antum dibaca, dihafal, dihayati. Di antara daripada ulasan para ulama yang menghafaz 99 nama Allah yang walaupun tidak paham makna dan maksudnya pasti dia akan masuk surga. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim likul qudus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul rahmanul qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim al-qalidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul mudhillus sami'ul basirul hakamul adlimul khabir al-halimul azim al-ghafurul syakur al-aliyyul kabir al-hayyul mubin al-hasibul jalil al-karimul raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadud mujibul ba'ithus syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muqsil mudi'ul mu'in al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wahidul majidul wahidul ahadus samadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awwalul akhirul zahirul batinul wadilul ta'alil tawwabul muntaqimul afur rauful malikul mulki dzul jalali wal ikram al-muqsitul jami'ul waliyul mulim malik Allahumma salli ala salati ala ashabi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa bidada kalimatika kullama dzakaraka zakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Tadi pagi saya cerita sama kawan-kawan di Medan, nama tempatnya Langsa, di Langsa. Jadi saya inginkan kepada anak-anak di sana dan juga dengan para asatidnya juga itu juga harapan kita di sini. Mungkin nanti besok saya akan berbicara lebih lanjut dan lebih banyak lagi tentang bagaimana dengan kita memiliki dada yang lapang.
sehingga kita bisa bertoleransi dengan keadaan yang berbeda-beda, pendapat yang berbeda-beda, asalkan masih mengikuti pedoman hukum. Jadi subuh tadi itu saya ceritakan orang-orang dahulu yang walaupun beda pendapat tapi akur. Kita sekarang kalau pada tuh beda pendapat, kita saling salah menyalahkan, bid'ah membid'ahkan. Terserah. Malam Jumat mau baca Yasin silakan, mau baca kafi silakan, mau salatan silakan, mau maulidan silakan, mau burdan silakan. Oke, yang penting untuk kebajikan. Jadi pada waktu di Mekah, salah seorang daripada hamba Allah saat ketika masuk ke Masjidil Haram, lihat orang-orang sembahyang macam-macam cara takbir, macam iya. Yang satu diperhatiin, Allahu Akbar, tangannya diletakkan di bawah pusat, di atas yang itu. Yang kedua, Allahu Akbar, tangannya diletakkan di bawah dada dan juga di atas pusat. Datang yang ketiga, Allahu Akbar. Datang yang keempat, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi akhirnya hamba Allah yang gak tahu hukum hakam tadi itu, yang gak pernah tahu tentang perbedaan pendapat, saat ketika ada yang salatnya perutnya di bawah pusar, ada yang di bawah dada, ada yang di atas dada, bahkan ada yang naik sampai ke dagu. Begini nih, sampai jenggotnya mau terbang ke atas. Ada yang sampai begini. Akhirnya dia karena lihat orang macam-macam begitu, nggak mau taklid-taklidan, dia bikin ijaz sendiri. Allahu Akbar. Ya begini nih. Nah. Jadi setelah selesai salat orang tanya, ente kenapa salat begitu? Oh. Dah. Siapa tahu dia wali Allah. Dia setelah bangun, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya mimpi ketemu Rasulullah saya waktu tidur. Nanti kewalat nanti, jangan dibangunin. Jadi sudah selesai salat, ente jangan seenaknya. Salat ikut aturan dong. Kok kenapa begitu? Macam-macam, jangan cari masalah, jangan cari gara-gara. Itu kenapa begini? Oh, itu Wahabi yang bawa pusar begini, itu Hanafi yang di bawah dada di atas pusar, itu apaan? Syafi'i yang lurus begini, Maliki. Ente mazhabnya apa? Duburi. Ingat yang itu tuh, ingat supaya jangan ngantuk. Nanti nggak tahu ceritanya apa. Jadi bang, di rumah masuk rumah dengerin nih, terakhir nih, nanti kita tanyaan saja lagi. Kuat sekali. Punya apaan? Terus ditanya sama temannya, punya apaan tadi itu? Cuman jubah sih jatuh. Tapi kalau jubah yang jatuh punya nggak nyaring seperti itu, nggak apa seperti itu. Iya, jubah jatuh tapi orangnya ada di dalam. Oh, nggak nyambung, di santri nggak paham lagi ceritanya. Nih, kawan, kalau jubah syekh ini digantung, kan kalau jatuh bunyinya nggak keras. Gantung. Dia waktu jatuh, kuat sekali. Terus ditanya, bang, ada apaan? Cuma jubah yang kejatuh. Kok bunyi nyari seperti itu? Kan ada orangnya di dalam. Jadi dia nggak mau ngaku, saya jatuh malu. Jadi dia bilang jubahnya yang jatuh, tapi ada orangnya di dalam. Baru paham, astagfirullahaladzim. Itulah jangan mengantuk. Nih santri lihat nih, amalan sunnah. Saya pakai jam tangan sebelah kanan, cincin juga di kelinci.
Ini kalau Nabi kita lihat, Nabi kita senang. Sebab kamu suka dengan seperti aku memakai cincin. Kamu suka meletakkan perhiasan pada tangan kananmu, sebab aku memang menyukai yang di sebelah kanan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamuna fi tatahhurihi wa tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kullih. Nabi kita senantiasa dan suka mendahulukan yang kanan di waktu Nabi kita bersuci, di waktu Nabi kita memakai sendal atau kasut bahasa Malaysia atau juga sepatu, di waktu Nabi kita menyisir rambut. Kalau waktu Nabi kita nyisir rambut, Nabi kita sisir yang sebelah kanan dulu baru yang sebelah kiri. Wa fi sya'ni kulli, dan juga dalam semua keadaan. Jadi nanti balik pulang ke rumah ke asrama masing-masing, kalau pada tuh menanggalkan baju mau dilepaskan, copot yang sebelah kiri dulu, kiri nyusul yang kanan, gantung. Pakai baju menggunakan sebelah kanan dulu, baru menyusul sebelah kiri. Berarti sudah 2 amalan sunnah kita laksanakan. Hari Jumat besok semuanya pakaian serba putih. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, ilbasu min siyabikumul bid wa kafinu biha mautakum, pakailah daripada pakaian kalian yang berwarna putih dan kafankanlah untuk orang-orang yang sudah meninggal. Sedikit demi sedikit dengan amalan sunnah, insya Allah restu daripada baginda, restu daripada masyayikh, doa daripada para malaikat, antum semuanya akan menjadi kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Silakan yang ada pertanyaan. Kita batasi dalam 3 pertanyaan saja. Silakan. Baiklah, sekarang kita buka kesempatan untuk bertanya kepada Tuhan Guru kita. Berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Syekh Guru kami, terima kasih atas kedatangannya dan terima kasih atas tausiahnya kepada kami. Menanggapi dari ceramah tadi, yaitu kita harus memuliakan ilmu dan ahlinya, yaitu orang yang alim yang mengajarkan kita. Jadi yang pertama, bagaimana kalau dengan pengarang kitab? Bagaimana kalau kita dengan untuk memuliakan pengarang kitab yang kita kaji? Misalnya apakah kita harus membacakan Al-Fatihah dan meniatkan pahalanya? Kemudian juga kami mohonkan kepada Ustadz, kepada Syekh untuk menjelaskan amalan-amalan yang bisa kami praktekkan untuk menguatkan hafalan kami ataupun untuk membuka pemahaman kami untuk lebih mudah dalam memahami kitab. Jadi misalnya seperti membaca sholawat sebelum belajar, itu seberapa pentingnya itu. Jadi tolong Ustadz atau Syekh jelaskan kepada kami tentang tadi Al-Fatihah ataupun sholawat dan amalan-amalan lain yang mungkin bisa kami praktekkan dengan mudah sebelum kami belajar, yang tujuannya untuk menguatkan hafalan dan memudahkan pemahaman kami. Terima kasih untuk jawaban yang Syekh berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi jelas dengan pertanyaannya, bagaimana kira-kira dengan kita mengaturkan Fatihahan kepada pengarang kitab, dan juga sekaligus dengan doa agar dengan beliau mendapatkan rahmat dan maghfirah, dan juga sekaligus dengan kita memohon kepada Allah, Allahumma ja'al asrarahu sariyatan fina ila yaumiddin. Allahumma a'id alaina min barakatihi wa min barakati ulumi ila yaumiddin. Jadi bukan cuma hanya sekedar dengan bacaan Fatihah saja, itu sudah bagus. Lebih bagus lagi kalau kita tambahkan dengan yang bagus. Jadi kita hadiahkan Fatihah kepada beliau. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bi ulumihi. Doain juga guru kita yang di depan, wa ulumikum fid dharain. Jadi saya ulang kembali, qala al-muallif rahimahullahu taala atau qala al-musannif
rahimahullahu taala wa nafa'ana wal muslimina bi ulumihi wa ulumikum fid dharaini, dan manfaatkan ilmunya mu'alif untuk kita dan juga untuk guru kita dan ilmu guru-guru kita sampai kepada hari kiamat. Itu yang pertama. Atau dengan doa yang seumpamanya qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa a'ada alaina min barakatihi wa min barakati ulumihi ila yaumiddin. Itu sangat-sangat patut kita berdoa seperti itu, sebab kita ingin mendapatkan restu daripada mu'alif, mendapatkan ridha daripada silsilah sanad, dan juga mendapatkan ridha daripada Allah Jalla wa'ala. Itu insya Allah akan menjadi asbab ingatan kita akan menjadi kuat. Kemudian yang kedua, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amalan-amalan yang seperti apa untuk kita menambah ingatan, untuk kita memperkuat ingatan kita. Ini amalan yang ada dengan antum. Tadi diminta ijazahnya, saya ijazahkan untuk akhwat, untuk ewa, untuk para hadirin semuanya, beramal dengan dalailul khairat yang walaupun saya belum sempat mengamalkan lagi, kalaulah pernah mengamalkan pun cuma hanya suatu waktu, tapi untuk berziarah ke makam Imam Al-Jazuli ada beberapa waktu yang lalu saya sudah sampai ke makam beliau. Jadi di sana orang semuanya ada baca kitab Dalailul Khairat. Ini juga diantara daripada asbab kuwatil dzakirah, asbab kuwatil hifz, untuk membuat ingatan kita jadi kuat. Banyak-banyak bersalawat. Salawat yang paling bagus atau diantara daripada yang terbaik itu adalah salawat Imam Ibni Mashish. Yang tahu, yang tidak tahu cari supaya jadi tahu. Saya mendapatkan ijazah sanad salawat Imam Ibni Mashish itu daripada Syekhuna Syekh Hasan Al-Masyad, guru kepada saya rasa Kiai Mutawali pun juga ya imam sempat berguru dengan beliau, yang paling tidak semasa dengan beliau. Salawat al-Mashishiyah, Allahumma salli ala man minhu syaqatil asrar wa falaqatil anwar wa firtaqatil haqaiq wa tanazzalat ulumu adama fa'jazal khalaiq wa lahu tada'anatil fuhum falam yudriku minna sabiqu wa la la'iq. Panjang salawatnya. Tapi bukan berarti tidak bisa dibaca, juga tidak bisa dihafal. Kalau tidak salah mungkin ada di situ. Salawat Imam Ibni Bashish atau Ibni Mashish saya ijazahkan untuk antum semuanya. Selain daripada itu, seperti yang tadi, bacaan-bacaan selepas sembahyang, salawatannya, istighfarnya, tahlilnya, itu jangan kita lupakan. Ya walaupun sekecil apa saja, perkara-perkara sunnah kita amalkan. Berkenaan dengan pakaian, berkenaan dengan perhiasan, berkenaan dengan cara makan dan minum, berkenaan dengan cara duduk. Kalau duduk santai, duduk siku ke sebelah kiri. Tapi kita kalau nyedar ke sebelah kiri. Tapi kita boleh dikatakan tidak pernah menyedar ke sebelah kanan. Kenapa? Duduk santai begini, misalnya kalau saya duduk ke atas, menyedar ke sebelah kiri seperti ini, nah, misalnya kan nyaman santai. Orang salaman. Tapi kalau kita nyedar sebelah sini, orang mau salaman susah di sini, jadi pendek. Nah, jadi kalau nyedar ke sebelah kiri seperti ini, salaman santai orang jalan. Jadi di samping Nabi kita senangnya menyendar ke sebelah kiri. Berikutnya, antara daripada kesukaan Sayyidina Rasulullah SAW, kalau pada waktu Nabi kita minum, jelas pasti Nabi kita minum dengan menggunakan tangan kanan, menarik nafas 3 kali dan mengucapkan hamdalah setelahnya. Amalan seumpama surah Dukhan, Waqiah, Yasin, Kahfi, Alif Lam Mim Tanzil, Al-Ata 'alal Insan, itu diantara daripada amalan rutin, surah-surah pilihan yang patut untuk diamalkan dalam sepanjang itu. Jadi kesimpulannya begini saja, yang paling memudahkan untuk kita ingat dan juga buat hafalan itu adalah zikrullah. Banyak berzikir. Terserah salawat kah, tahlil kah, tasbih kah, istighfar kah. Jadi kalau kita naik sepeda motor, itu bunyinya knalpot, mulut sallallahu alaihi wasallam. Nanti amalan sunnah waktu kita musafir, salat duha jangan ditinggalkan, salat tahajud juga jangan ditinggalkan. Jadi salat duduknya seperti itu.
Maka naik bis. Mana? Katakan saja ke Melabu atau juga ke Aceh ke Bandar Aceh. Bayang dulu. Allah. Cukup? Allah. Ya Allah. Allah. Lebih rendah rukunnya. Allah. Lagi 2 kali selesai salat. Jadi kalau pada waktu kita jadi penumpang, tapi kalau pada waktu kita buat sepeda motor, Allah, jangan angkat tangan, nggak usah, takbirnya saja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahu Akbar. Tinggi saja. Allahu Akbar. Ya Allah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Tapi pastikan sampai ke tempat tujuan. Jangan terlalu nunduk banget, nanti bukan sampai ke tempat tujuan, sampai ke akhirat. Waliyahzubillah. Oke, yang lain. 2 pertanyaan terakhir. Khawat ada? Khawat saja. Khawat, silakan. Jerit saja di situ, nggak usah pakai mic. Silahkan. Oke, pakai mic nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syekh yang dimuliakan Allah, di mana patokan ataupun barometer bahwa ilmu pengetahuan, ilmu syariat yang kita miliki ini dikatakan barakah? Karena ada asumsi yang terbangun di dalam masyarakat bahwa berkahnya ilmu itu sangat tergantung dengan jumlah santri ataupun murid yang dimiliki oleh seorang tengku ataupun seorang ustadz. Jadi di mana patokan barakah ilmu yang telah kita tuntut ini? Sekian. Kan kita pada tiap kali sembahyang kita memohon kepada Allah agar